Selamat datang di podcast Orang Kita. Perhelatan pemilihan umum 2024 mungkin sudah dianggap selesai dengan telah diputuskannya putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pilpres yang kemudian MK menolak permohonan pemohon pasangan 01 dan 03. Dengan demikian sudah terpilih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Urusan Pilpres mungkin sudah selesai. Urusan DPR RI mungkin dianggap sudah selesai bagi masyarakat NTT. Tapi tunggu dulu untuk urusan Dewan Perwakilan Daerah. Meskipun Pileg atau rekapitulasi KPU sudah mengumumkan bahwa pemenang DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Dr. Steffi Harman yang pertama, yang kedua Angelo Wakekako, yang ketiga Abraham Lianto, dan yang keempat Hilda Manafe. Namun kemenangan 4 calon senator tersebut masih digugat oleh salah satu calon anggota DPD yang lain, El Asamau, pemuda dari Alor yang rela meninggalkan kenyamanannya sebagai pegawai negeri sipil selama beberapa tahun, kemudian mencoba peruntungan di dunia politik, namun ia selisih suara dengan Hilda Manafe di urutan keempat dengan selisih suara hanya 1.265, artinya selisih 0,36% dari Hilda Manafe. Karena itulah El Asamau melaporkan atau menyampaikan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan seperti pemberitaan yang orang kita sudah ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menerima permohonan itu dan akan segera melakukan persidangan lebih lanjut untuk mengecek bukti-bukti. Dalam dalil permohonan El Asamau disebutkan bahwa terdapat kecurangan pada rekapitulasi akhir hasil perolehan suara antara dirinya dengan perolehan nomor 4, Ibu Hilda Manafe. El Asamau melalui kuasa hukumnya menyebutkan bahwa pada sejumlah TPS, baik di Sumba Barat, di Sumba Barat Daya, Sumba Timur, dan beberapa TPS di Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan Kota Kupang, terdapat sejumlah dugaan kecurangan, di mana di sejumlah TPS, hampir seluruh TPS yang dilaporkan tersebut itu mengarahkan kemenangan pada nomor 4, Hilda Manafe. Itulah yang kemudian menjadikan El Asamau melaporkan dugaan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Kita tentu saja menunggu akan ada persidangan lebih lanjut. Nanti akan ada pengecekan bukti-bukti oleh 8 hakim konstitusi atau bahkan 9 hakim konstitusi kita. Dan jika El Asamau mampu meyakinkan para majelis hakim di Mahkamah Konstitusi, bukan tidak mungkin akan terjadi mungkin pemungutan suara ulang di beberapa TPS, dan bukan tidak mungkin El Asamau mungkin bisa mengalahkan Hilda Manafe dan kemudian menjadi senator keempat mewakili Nusa Tenggara Timur dalam kontestasi 2024 yang lalu. Kita sebagai podcast Orang Kita selalu mendorong upaya-upaya demokrasi, demokratisasi yang benar, yang tidak hanya prosedural, tapi pada akhirnya menghasilkan substansi di mana setiap suara rakyat diperhitungkan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Itu yang selalu kami hormati, kami maknai sebagai bagian penting dari demokrasi. Suara seorang petani di Sumba sama pentingnya suara seorang profesor Universitas Nusa Cendana. Suara yang memilih El Asamau sama pentingnya dengan suara yang memilih Hilda Manafe, Steffi Harman, atau Abraham Lianto. Karena setiap potensi kecurangan yang terjadi pada pemilihan umum layak untuk diperjuangkan, layak untuk digugat. Sembari menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, kita sama-sama menanti El Asamau gunakan momentum ini dengan baik, dan kami usulkan jangan gaduh sembarangan. Biarkan proses ini berjalan apa adanya, tanpa berlebih-lebihan. El Asamau adalah anak muda yang masih panjang perjalanan. Setiap langkah-langkah politik itu digunakan dengan tepat, dengan baik, sehingga orang makin mengenal sosok siapa El Asamau. Jangan-jangan El Asamau bakal dilirik, mungkin menjadi bakal calon wakil gubernur NTT, mendampingi para calon gubernur yang lain misalnya, atau bahkan mungkin bakal dilamar untuk
Pilkada Alor misalnya, menjadi calon Bupati Alor atau mungkin calon Wakil Bupati Alor, sangat mungkin. Atau bahkan kalaupun ini belum terjadi di 2024, langkah politik El Asamau masih sangat panjang, di usianya masih 30-an tahun. El Asamau, kami ucapkan selamat berjuang di proses Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, kita hormati itu. Dan pada akhirnya jika misal pun gagal, kita sambut 4 senator kita. Steffi Harman, Angelo Wakekako, Abraham Lianto, dan Hilda Manafe. Dan kalaupun Anda berhasil, El Asamau, keberhasilan itu adalah keberhasilan Nusa Tenggara Timur yang telah memilih calon-calon terbaiknya untuk mewakili kepentingan kita di Senayan. Bersama dengan 13 anggota DPR RI, 6 dari Dapil NTT 1 dan 7 dari Dapil NTT 2, kami harapkan 4 anggota senator DPD dari NTT membentuk yang namanya Kaukus NTT untuk senantiasa memperjuangkan kepentingan-kepentingan Flobamora di Senayan. Doa terbaik untuk El Asamau dan juga untuk Flobamora tercinta. Terima kasih.